Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan desain operasional Inobel tahun 2021 ini, di mana ketuanya adalah saya sendiri, DR Sumarli, kemudian anggotanya adalah Pak Andika Bagus, NRP MPD, dan DR Partono MPD. Judul Inobel kami adalah inovasi paket konten pembelajaran pada course Automotive Design berbasis Rotational Dimension terintegrasi sistem MOC UM untuk mendukung kebijakan Merdeka Belajar. Problem statement dari Inobel kami adalah yang pertama, untuk lulusan bahwa masih banyak lulusan dari mahasiswa khususnya otomotif yang belum memiliki skill khusus atau special skill yang diperlukan oleh industri sebagai pengguna lulusan. Dari segi teknologi, bahwa perkembangan teknologi bidang kejuruan di era Merdeka Belajar saat ini ada sedikit masalah. Perkembangan dunia pendidikan mulai mengarah pada sistem course online. Kemudian salah satu teknologi cyber system yang saat ini sedang populer yaitu Massive Open Online Course atau MOCS. Pada sistem pembelajaran bahwa UM telah memiliki suatu sistem pembelajaran mutakhir yang kompatibel dan responsibel yang disebut MOC UM. Rencana pengembangan konten inovasi belajar berbasis rotational dimension akan diintegrasikan dengan MOC UM. Dari pemahaman teknologi bahwa pemahaman teknologi virtual dalam pembelajaran digunakan sebagai model pembelajaran yang sudah diterapkan di kuliah dengan cara dikombinasikan model pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online pada penerapan kursus Automotive Design di era Merdeka Belajar ini. Tujuan dari penelitian pengembangan kami adalah mengembangkan inovasi paket konten pembelajaran pada course Automotive Design berbasis rotational dimension terintegrasi pada sistem MOC UM untuk mendukung kebijakan Merdeka Belajar. Sedangkan tujuan kedua adalah menguji efektivitas dan tingkat kemenarikan inovasi paket konten pembelajaran pada course Automotive Design berbasis rotational dimension yang terintegrasi sistem MOC UM untuk mendukung kebijakan Merdeka Belajar. Urgensi dari pengembangan Inobel kami adalah bahwa inovasi paket konten pembelajaran pada course Automotive Design berbasis rotational dimension terintegrasi sistem MOC UM untuk mendukung kebijakan Merdeka Belajar. Yang kedua, mata kuliah Automotive Design merupakan mata kuliah pokok yang harus dikuasai oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa otomotif. Kegagalan mahasiswa dalam memahami mata kuliah Automotive Design ini juga akan berdampak pada mata kuliah yang lain. Ketua tim pengusul memiliki track record yang relevan dengan produk yang akan dikembangkan, dan juga ketua tim telah mengikuti berbagai pelatihan terkait dengan pengembangan media pembelajaran yang mutakhir. Spesifikasi produk inovasi yang akan kami kembangkan, yang pertama adalah bahwa konten pembelajaran course
untuk moc.um.ac.id untuk pelatihan 16 minggu atau satu semester yang meliputi video, handout, podcast, instrumen evaluasi. Dan kurs ini ada 5 jenis media berupa video, presentasi yang interaktif, ada AR, VR, dan podcast seri. Pada integrasi di MOC, produk yang dikembangkan ini menampilkan unique marker, yang mana tampilan pada setiap pertemuannya berbeda-beda. Marker diletakkan pada semua komponen dan benda kerja pada course Automotive Design yang meliputi ada menggambar desain komponen otomotif yang terdiri dari banyak toolbar, bisa mulai dari extrude, hole, fillet, chamber, work plane, work axis, point, revolve, sweep, cell, rectangle pattern, singular pattern, mirror, dan lain-lain yang mendukung untuk mengembangkan produk ini. Untuk metode penelitian, kami akan awali dari analisis ya. Kita membuat desain, kemudian mendesain, mendevelop, yang terakhir adalah mendemonstrate. Kita awal dari analisis bahwa kita perlu analisis untuk melakukan need assessment, untuk menilai apa kebutuhan dari mata kuliah tersebut. Kemudian setelah selesai, kita akan mendesain, di mana desain ini berfungsi untuk mempermudah pengembangan produk sesuai dengan analisis kebutuhan dan spesifikasi produk yang telah dihasilkan. Setelah desain selesai, kita akan melakukan implementasi. Jadi desain yang telah dibuat kemudian diimplementasikan ke dalam program aplikasi yang dikembangkan berupa media pembelajaran pada course Automotive Design terintegrasi di moc.um.ac.id untuk 16 kali pertemuan. Kemudian setelah kita implementasikan, kita lakukan pengujian. Jadi setelah proses merancang, membangun media sebanyak 16 pertemuan, langkah berikutnya adalah penguji expert, judgment, testing, dan pengujian pada ahli media dan ahli materi. Setelah media pembelajaran diuji oleh ahli, selanjutnya dicoba pada mahasiswa untuk mengetahui respon bagaimana mahasiswa terhadap media pembelajaran yang kami kembangkan. Rincian bahan yang diperlukan antara lain ada data dokumentasi media learning, data hasil analisis pemetaan media, data hasil sinkronisasi hasil pemetaan, instrumen validasi ahli, instrumen penelitian, data hasil uji coba, data hasil uji coba produk, data penelitian peningkatan kebijakan Merdeka Belajar, kemudian lain-lain seperti data primer, data sekunder, dan lain sebagainya. Untuk peralatan yang kami butuhkan adalah yang pertama akun aplikasi Zoom Meeting Premium yang rencananya kami siswa selama 6 bulan. Ada plug-in program aplikasi MOC Premium, laptop atau PC, ada flash disk, kertas, state baik hitam maupun berwarna, handycam, dan kelengkapan studio ini yang portable. Rancangan pembuatannya kami akan mulai Maret sekitar tanggal 17. Kita lakukan koordinasi awal tim, kemudian kita akan lakukan analisis kebutuhan, mendesain produk awal sekitar bulan April awal, desain konten produk, kemudian desain model konten, dilanjutkan dengan desain template aplikasinya, kemudian mendesain skenario video, ya, kemudian mendesain handout di awal Mei, kemudian setelah selesai kita pengembangan desain video kontennya, kemudian pengembangan presentasi interaktif, ya, kita kembangkan desain AR-nya, kemudian kita kembangkan desain podcast seri,
sekitar akhir Mei, kemudian awal Juni kita akan mengembangkan podcast serinya, pengembangan desain e-book, kemudian penyiapan instrumen validasi, dan sekitar bulan Juli kita akan kembangkan instrumen validasi produk. Setelah selesai, kita akan lakukan pengumpulan data. Pengumpulan data akan kita awali sekitar bulan Juni pertengahan. Kita mulai dengan melakukan validasi produk. Kemudian hasil validasi kita akan gunakan untuk revisi produk awal. Setelah selesai revisi, kita akan uji coba baik produk pertama maupun kedua. Setelah selesai uji coba, kita akan melakukan revisi. Jika ada kurangan, kemudian kita implementasikan produk dan pembelajaran, kemudian kita uji efektivitas produk, kita analisis data dari validasi, kemudian analisis data dari uji produk, yang terakhir evaluasi, kemudian setelah selesai, sekitar bulan Oktober kita akan lakukan atau menyusun laporan akhir. Kemudian luaran dari kegiatan Innobel ini, yang pertama berupa artikel di jurnal nasional yang terakreditasi SINTA sekitar bulan Oktober ya. Prosesnya kita awali dengan FGD tim, kemudian kita susun artikel, kemudian kita seminar nasional, kita revisi, kemudian kita submit. Rencananya di Fakultas Teknik ya. Kemudian yang kedua adalah hak cipta atau HAKI. Kita merencanakan ada 5 HAKI, kita bulan Oktober. Kita awali dengan FGD menyusun draft bersama tim, kemudian kita juga akan ikut workshop drafting HAKI di LP2M. Setelah kita selesai menyusun draft, kita akan submit usulan HAKI ya, melalui LP2M. Kita rencanakan ada 5 HAKI. Oke, demikian paparan DO Innobel kami. Mudah-mudahan informasi ini jelas dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.